Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Jafarina Fitria Salsabil dengan NIM 12570101020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping tentang ortogonal dan ortonormal yang terdapat dalam buku Aljabar Linear dan aplikasinya edisi kelima. Oke, baik. Yang pertama ada hasil kali dalam atau inner product. Nah, hasil kali dalam ini merupakan operasi yang digunakan untuk mengukur hubungan antar dua vektor. Nah, jika terdapat dua vektor U1, U2 sampai UN dan V1, V2 sampai Vn akan didefinisikan sebagai U, V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah titik-titik ditambah UN kali Vn. Nah, atau jumlah hasil kali komponen-komponen yang bersesuaian. Nah, hasil kali dalam ini tuh sangat penting karena digunakan untuk menentukan panjang vektor, sudut antar vektor, dan menentukan apakah dua vektor ini ortogonal atau tidak. Nah, ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada komutatif. Komutatif ini U, V bisa juga V kali U. Nah, artinya urutan vektor tidak mempengaruhi hasil. Dan yang kedua ada linear terhadap skalar. CU, V sama dengan CU, V. Yang artinya jika suatu vektor dikalikan skalar, hasil kali skalar ini hasil kali dalam juga akan ikut dikalikan skalar. Yang ketiga ada distributif. Nah, U ditambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W. Yang artinya hasil kali dalam dapat didistribusikan terhadap penjumlahan vektor. Dan yang keempat ada positif ya. U, V lebih besar sama dengan 0. Ini tuh nilainya selalu positif atau 0. Dan ada definit positif. U, sama dengan 0. U sama dengan 0. Jadi ini tuh nilai 0 hanya terjadi jika vektornya adalah vektor 0. Terus ada norma atau panjang. Nah, dari hasil kali dalam terdapat diperoleh panjang vektor atau norma. Ada U sama dengan akar dari U, U. Baik, yang kedua ada vektor ortogonal. Nah, dua vektor dikatakan ortogonal jika hasil kali dalamnya itu sama dengan 0. Atau kita tulis U, V sama dengan 0 ditulis U tegak lurus V. Nah, secara geometris ini ortogonal berarti kedua vektor membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Nah, contohnya U 1,1, V-nya 1,-1. Maka U, V-nya 1 dikali 1 ditambah 1 dikali -1 hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka kedua vektor tersebut ortogonal. Oke, sekarang yang ketiga ada himpunan ortogonal. Nah, himpunan ortogonal ini adalah sekumpulan vektor yang setiap pasangannya vektornya saling ortogonal. Jika terdapat V1, V2 sampai VK. Nah, maka syaratnya VI, VJ sama dengan 0. Untuk setiap I tidak sama dengan J. Artinya setiap pasangan vektor berbeda, harus saling tegak lurus. Nah, contohnya misal V1 itu ada 1, 0, 0, V2, 0, 1, 0, V3, 0, 0, 1. Nah, ketiga vektor tersebut saling ortogonal sehingga membentuk himpunan ortogonal. Ada catatan, panjang vektor dalam himpunan ortogonal tidak harus sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada himpunan ortonormal. Nah, himpunan ortonormal ini merupakan pengembangan dari himpunan ortogonal dari yang ini. Nah, jadi suatu himpunan disebut ortonormal apabila memenuhi dua syarat ini. Nah, syarat yang pertama ada VI, VJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Itu
saling ortogonal. Yang kedua ada setiap vektor mempunyai panjang 1. Ya. Terus jadi ortonormal ini berarti ada ortogonal sama normal atau panjangnya 1. Nah, contohnya ini pada ini. Di R3 ada 1, E1-nya 1, 0, 0, E2-nya 0, 1, 0, E3-nya 0, 0, 1. Nah, ketiga vektor ini tersebut saling ortogonal dan panjangnya 1, sehingga merupakan himpunan ortonormal. Oke, lanjut. Yang kelima ada proyeksi ortogonal. Nah, apa sih proyeksi ortogonal? Ini tuh digunakan untuk mencari komponen suatu vektor pada arah vektor lain. Nah, jika vektor B diproyeksikan ke vektor A, maka proy AB sama dengan B, A per A, A dikali A. Nah, secara geometrisnya, proyeksi ortogonal merupakan bayangan vektor B pada arah vektor A. Nah, konsep ini tuh banyak digunakan dalam statistika, grafika komputer, dan metode kuadrat terkecil. Oke, lanjut. Sekarang kita ke dekomposisi ortogonal. Nah, berarti ini tuh menguraikan sebuah vektor menjadi beberapa komponen yang saling tegak lurus. Jika terdapat U1, U2, UK, maka setiap vektor B ini dapat ditulis sebagai B sama dengan C1 dikali U1 ditambah C2 dikali U2 tambah titik-titik sampai CK UK dengan CI B, UI per UI, UI, di mana I-nya itu 1,2, titik-titik K. Nah, artinya ini vektor B dapat dibangun dari kombinasi beberapa arah ortogonal. Oke, sekarang lanjut ke nomor 7, ada proses Gram-Schmidt. Nah, proses ini tuh digunakan untuk mengubah himpunan vektor bebas linier menjadi himpunan ortonormal. Nah, tujuannya adalah memperoleh basis yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Nah, langkah pertamanya ada U1 ditambah V1 per V1. Nah, kemudian setiap vektor ini berikutnya dibuat ortogonal terhadap vektor sebelumnya dan dinormalisasi sebagai panjangnya 1. Nah, jadi hasil akhirnya adalah basis ortonormal. Nah, tujuannya itu untuk membentuk basis ortonormal dari vektor awal. Sekarang lanjut ke matriks ortogonal. Nah, suatu matriks persegi disebut matriks ortogonal apabila memenuhi Q pangkat T, Q sama dengan I, dengan Q-nya itu transpos matriks dan I-nya itu matriks identitas. Ada sifat-sifat matriks ortogonal. Yang pertama, kolom-kolomnya ini membentuk himpunan ortonormal. Dan yang kedua, inverse sama dengan transpose. Q-1 sama dengan Q pangkat T. Nah, terus yang ketiga ada determinan bernilai. Bisa jadi 1 atau -1. Ya, terus yang keempat ada mempertahankan panjang vektor dan sudut atau transformasi X ke XQ. Karena itu, matriks ortogonal ini banyak digunakan pada transformasi dan rotasi. Oke, baik. Sekarang ada yang terakhir, ada aplikasi menurut S.J. Leon. Nah, yang pertama itu ada approvokasi data atau metode kuadrat terkecil. Nah, ini tuh digunakan untuk mencari solusi terbaik dari sistem yang tidak memiliki solusi tepat. Dan yang kedua ada analisis komponen utama atau PCA.
Nah, ini tuh digunakan untuk mereduksi dimensi data. Dan yang ketiga, ada rotasi dan perubahan koordinat. Nah, ini tuh digunakannya dalam grafik komputer dan geometri. Dan yang keempat, ada representasi efisien dan reduksi dimensi, di mana ini tuh membantu menyajikan data secara efisien. Dan yang terakhir, ada pemrosesan sinyal, citra, dan kontrol. Nah, itu digunakan dalam kompresi gambar dan pengelolaan sinyal digital. Nah, ada juga kata satu lagi, ada sistem persamaan linear numerik. Nah, ini tuh untuk mempermudah perhitungan dalam komputasi numerik. Jadi, kesimpulan dari mid mapping ini, ada mid mapping ortogonal dan ortonormal ini, kesimpulannya adalah ortogonal berarti dua vektor memiliki hasil kali dalam 0 atau saling tegak lurus. Sedangkan ortonormal berarti ortogonal dan memiliki panjang 1. Nah, konsep ini menjadi dasar dalam proyeksi ortogonal, dekomposisi ortogonal, proses Gram-Schmidt, matriks ortogonal, serta berbagai aplikasi dalam matematika, sains, teknik, dan komputasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.